Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arus kuat. Semoga Anda diberikan keberkahan dan kesehatan dalam menjalani hidup. Di sini saya akan merangkai kontrol motor listrik sistem DOL atau biasa disebut dengan Direct Online Starter. Mungkin bagi kalian ada yang asing atau baru ingin tahu apa sih sistem rangkaian DOL itu. Rangkaian sistem DOL itu atau Direct Online Starter adalah rangkaian DOL sederhana yang berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan atau menjalankan motor listrik. Dengan kata lain, dia akan mengontrol motor listrik hidup atau mati melalui rangkaian tersebut. Oke, sebelum merangkai, jika kalian penasaran dengan aplikasi ini, aplikasi Relay, silahkan Anda bisa download di Google Play Store. Aplikasi ini cukup bagus bagi saya. Langsung saja kita pasang sumber RST-nya. Sebelum kita membuat kontrolnya, lebih baik kita membuat rangkaian beban atau rangkaian daya untuk si motor. Oke, rangkaian RST udah ada. Sekarang kita pasang pengamannya, F1-nya atau MCB biasanya. Kita pasang RST. Ini nggak usah ikut masuk ya teman-teman. Oke, setelah MC masuk, kita masukin kontaktor ininya, kontaktor tenaganya, kontak bantu untuk tenaganya. Kita cari mana, nah KM1, kontaktor motor 1, kita masukkan sesuai RST agar arah perputarannya mengikuti arah jarum jam, karena kalau dibalik dia akan berubah. Kita masukkan pengaman lagi, kita masukkan tor atau thermal overload. Nah, di sini udah ada tornya, F2 masuk, baru kita masukin ke motornya. Kita masukin jumpernya start. Setelah rangkaian jadi, kita baru buat rangkaian kontrol dolnya. Pertama kita masukin pengaman seperti biasa, pengaman agar lebih aman. Nah, jumper dari salah satu RST, boleh dari S, boleh dari R, boleh T, pokoknya salah satu, jangan dua ya teman-teman. Kita masukin pengaman emergency. Setelah emergency, baru kita BS off atau button switch off yang berfungsi untuk mematikan rangkaian. Agar lebih mudah, kita ganti namanya EMG atau emergency, S2 atau off, BS off. Yang ketiga kita pasang BS on and off atau normally open. BS off and off berfungsi untuk sebagai starter penghidup pada motor. On. Nah, langsung saja kita pasang ke kontaktor, ke coil pada kontaktor atau kumparan pada kontaktor, itu KM1. Masukkan, pasang KM1 dan masukkan netralnya. Karena netralnya jauh, kita ambil di sini lagi aja. Oh, biar lebih jelas, langsung ke atas dulu. Untuk ngambil netralnya dulu. Nah, ke bawah lagi. Oh iya, kita sebelumnya pasang pengamannya lagi, pengaman tornya lagi, thermal overload. Masukkan kotak bantu NC, kita ubah alamatnya menjadi pengaman. Nah, pengaman, masukkan netralnya. Oke, agar motornya bisa terus berjalan tanpa harus
button shift tanpa harus ditekan, kita lebih baik buat penguncinya, pengunci starter. Kita pasang di sini NO pada KM1. Kalau di rangkaian biasanya 13 14. Pasang KM. Alamatnya harus sesuai ya, teman-teman. Masukkan dari input BS on, kita jumper ke input 13, atau bisa juga dari output BS off kita masukkan ke 13. Jadi misalkan Anda sedang merangkai gitu, sedangkan di kontaktor itu sudah penuh tuh, jumperannya udah ada 2 jumper atau koplerannya sudah ada 2 kabel, Anda bisa milih, bisa dari BS off, bisa juga melalui input BS on. Nah, lalu outputnya kita jumper lagi dengan output BS on. Kembali lagi, bisa jumper dengan BS on, outputnya bisa juga kita jumper dengan input dari A1, sama saja. Yang penting tidak boleh di jumper dengan selain yang berhubungan dengan arus ini. Setelah di jumper, agar kita mengetahui motor nyala atau tidak melalui panel, kita pasang lampu indikatornya. Kita pasang lampu indikator. Lampu indikator sendiri satu, boleh melalui A1 dan A2, kita jumper coil 1 dan coil 2, atau kita bisa mengambil melalui kontak bantu NO pada kontaktor motor 1. Contohnya begini. Kita masukin, alamatnya kita ubah dulu menjadi kontaktor motor, masukkan, lalu kita jumper, netralnya kita jumper. Bisa juga begini. Nah, lalu setelah selesai, mari kita ikut simulasikan. Play, nyalakan MCB nya, lalu kita mencet on. Motor akan menyala dengan sistem start karena kita jumpernya start ya, teman-teman. Nah, di sini kita lihat dia langsung mengunci si kotak bantu. Kita ulang. Jadi BS on di sini hanya berfungsi untuk starter. Karena kontaktor motor pada saat dia mendapatkan sumber yang melalui coil akan bekerja dan akan mengubah seluruh rangkaian NO menjadi NC. Misalkan saya pasang lagi NC di sini agar lebih jelas. Kita pasang NC dan lampu. Pasang NC dan lampu. Kita rubah alamatnya menjadi KM. Oke, kita play. Nah, di sini lampu nyala melalui kontaktor 1. Mengapa langsung menyala? Karena kontaktor 1 belum bisa mempengaruhi kontak bantu yang lain karena dia belum mendapatkan sumber atau koilnya, kumparannya belum mendapatkan sumber arus dari si BS on dan KM1. Ketika kita menekan BS on, maka si sumber akan memberikan arus kepada si KM1, sehingga KM1 mendapatkan koil, dan dengan begitu cepatnya si kotak bantu akan merubah yang tadinya NC menjadi NO, yang tadinya NO menjadi NC. Jadi kotak bantu pengunci akan langsung mengunci melalui arus, dan kontaktor BS on meskipun ditekan dia sudah tidak akan berfungsi lagi kecuali kita menekan BS off. Rangkaian akan mati dan kita mencet BS on baru hidup lagi. Lalu bagaimana dengan motor? Ketika BS on ditekan lalu kontaktor menyala, karena kontaktor akan mengubah seluruh kontak bantu NO, kotak bantu NO untuk tenaga pun akan dirubah oleh si kontaktor. Yang tadinya NO, dia akan berubah menjadi NC. Nah, ketika overload thermal akan memutus seluruh rangkaian akan mati karena
terjadi beban lebih atau arus lebih pada motor. Nah, ini hubungan star. Coba kita ubah menjadi hubungan delta. Karena ini sudah karena notasi hurufnya UVW, UV, maka kita langsung jumper aja atas bawah. Kita coba apply. Nah, motor akan berubah menjadi hubungan delta. Nah, bisa kita lihat di sini hubungan dol bisa mematikan dan menyalakan motor melalui kontrol dol. Kita pun bisa melihat di panel lampu bisa menyala ketika hidup, lampu menyala karena mendapatkan arus melalui A1 dan A2 dan kotak NO pada kontaktor motor 1. Ini dia sistem dol. Oke, saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, dan jika mempunyai pertanyaan atau saran mengenai kontrol motor yang lain seperti bus power, silahkan komentar di bawah ya teman-teman. Insya Allah saya akan meresponnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.